kami dari Kelompok Ekspor. Secara sederhana, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari negara pabean ke luar negara pabean dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dan manfaat ekspor. Tujuan ekspor: 1. Mengendalikan harga produk. 2. Menambah devisa negara. Selanjutnya tujuan ekspor yaitu yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan dan yang keempat melatih diri untuk bersaing di pasar internasional. 5. Peningkatan penjualan dan keuntungan. 6. Bangunan industri dalam negeri. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, PMK Nomor 145 dan PMK Nomor 21, Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai. Di Indonesia terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas yaitu seperti minyak bumi dan gas, sedangkan ekspor migas yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Indonesia memiliki 5 komoditas paling besar. Yang pertama, komoditas produk hasil tekstil, yang kedua karet, yang ketiga kelapa sawit, yang keempat kakao, dan yang terakhir produk hasil hutan. Di sini saya akan menjelaskan prosedur eksportir. Yang pertama ialah korespondasi, di mana eksportir mengadakan korespondasi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijualnya, di mana dicantumkan dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan berupa jenis barang, harganya, mutunya, dan syarat-syarat pengiriman lainnya. Yang kedua, pembuat kontrak dagang. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Dalam kontrak dagang dicantumkan hal-hal yang disepakati bersama. Yang ketiga, penerbitan Letter of Credit atau LC. Setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LC melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk memberitahukan. 4. Mempersiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya LC tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan barang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang diterima dalam kontrak dagang dan LC. Yang kelima, mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Selanjutnya, eksportir mendaftarkan PEB ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup apabila barang ekspornya terkena pungutan ekspor. 6. Pemesanan ruang kapal eksportir. Memesan ruang kapal ke perusahaan pelayaran, samudera, atau perusahaan penerbangan. Perlu dicek perusahaan perkapalan mana yang mempunyai tarif angkutan kargo paling murah dan paling memberikan jaminan akan ketetapan waktu pelayaran. Pengiriman barang ke pelabuhan eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan, pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang atau perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL). Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal. Pemeriksaan bea cukai. Apabila diperlukan barang-barang yang akan diekspor diperiksa juga oleh pihak bea cukai. Apabila barang-barang di dokumen yang menyertainya telah sesuai dengan ketentuan, maka bea cukai akan menandatangani pernyataan persetujuan memuat yang ada di PEB. 9. Pemuatan barang ke kapal. Setelah pihak bea cukai menandatangani PEB, maka barang telah dapat dimuat ke kapal. Segera setelah barang dimuat ke kapal, pihak pelayaran menerbitkan Bill of Lading atau BL yang kemudian diserahkan kepada eksportir. Surat keterangan asal eksportir sendiri atau perusahaan freeholder atau EMKL atau EMKU melihat pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan atau ke kantor dinas Departemen Perdagangan atau memperoleh SKA apabila diperlukan. 11. Pencairan LC. Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir akan ke bank untuk mencairkan LC. Dokumen-dokumen yang diserahkan ke bank adalah BL Commercial Invoice Packing News PEB. Barang ke importir. Barang dalam perjalanan dengan kapal dari Indonesia ke pelabuhan di negara importir. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.